Setiap sekolah punya kisahnya sendiri. Di balik bangunan, ruang kelas, dan koridor yang kita lintasi setiap hari tersimpan sejarah panjang yang tumbuh bersama langkah kita. Selamat datang di podcast Jejak Sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan. Ruang di mana kita menggali cerita masa lalu, mengenali hari ini, dan membayangkan masa depan yang ingin kita capai bersama sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Balikpapan. Ya, selamat datang lagi guys. Bersama saya lagi Pak Arfan dan di belakang sana ada Pak Tony. Ya, kita kedatangan tamu ibu-ibu ya, ibu-ibu atau mbak-mbak ya karena masih muda-muda sebenarnya ya, sama kayak Pak Arfan ya, masih muda. Jadi Mas Arfan juga boleh sebenarnya. Tapi kalau di sekolah jangan ya Pak ya, tetap ya. Yuk kita langsung saja yuk berkenalan di tamu-tamu kita. Apa kabar ibu-ibu? Iya. Baik. Waduh. Alhamdulillah. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu lah. Iya, lagi cosplay jadi ibu-ibu kalau Oh di ibu-ibu, sini. kalau di sekolah kan ibu-ibu ya, Oh, nggak iya. mungkin dong mbak guru, Iya, nggak betul. mungkin ya. Di sini kita kedatangan tamu bersama Ibu Ariska, dan Ibu Becky. Dengar nggak Pak? Kira-kira Pak ini suaranya Bu Becky ini Pak kecil banget sepertinya Pak. Beda kayak di on cam itu suaranya kecil-kecil ini. Nggak usah lah ya, nggak usah nervous lah ya. iya, ini Slow sudah aja pakai slow. suara perut ini. Oh iya salah berat. Seperti ini. Oh iya. Kurang minum chai ini kayaknya. Nah ini kita mau ngobrol ini kan Ibu Becky yang sudah setahun ya mungkin ya? Ya, sudah Almost setahun ya? 1,5 1,5. dan Bu Ariska? Baru Kita 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah sepertinya ini ada fresh idea atau fresh culture shock pasti tentunya. Bener ya? Iya, banyak culture shocknya. Dan kebetulan saya juga dari dari Jawa juga. Walaupun saya bukan orang Jogja, tapi saya kuliahnya di Jogja dan sekitar 8 tahun, lama ya kuliahnya ya, lumayan. Nah di sini juga 2 orang Jogja udah berapa puluh tahun di Jogja tiba-tiba berpindah ke kota Balikpapan kayak Terbang gitu. langsung. Nah boleh dong cerita-cerita dikit sih, nggak apa-apa. Apa kita diskusi biasa aja, nggak usah terlalu formal, nggak apa-apa. Ya, santai ya. Iya santai banget. Untuk Bu Becky dulu deh. Tahun kemarin kayak mana sih Bu? Kok bisa nyantol ke Balikpapan tuh loh? Di sana kan pilihannya banyak tuh. Ya, karena kita kan sebagai manusia cari peluang ya. Oh cari peluang, iya benar. Melihat peluang di Jogja khususnya Hah? sangat-sangat menurut saya pribadi ya susah. Jadi saya lihat peluang yang mungkin bisa saya ambil di mana. Saya lihat ada di Kalimantan. Kalimantan itu Kalimantan semua ya. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Tapi saya lihat perkembangan dari Kalimantan mungkin yang bisa lebih Peluangnya maju lebih ya. tinggi. Oh di Kalimantan Timur. karena IKN. Nah, Nah, ya saya ikut program dari pemerintah kan P3K itu saya daftar nilainya di Kalimantan Timur. berarti PPG Prajab Ya, saya lulusan PPG Prajab sebelumnya. Oh berarti penempatan di Kalimantan Timur ya berarti ya. di Kalimantan Timur. Ada saudara di sini kok malah milihnya di sini tuh. Saya sendiri. Sendirian solo guys. Merantau Solo, sendiri, perempuan. Perempuan sendiri, tidak punya saudara di sini dan tidak tahu Kalimantan itu seperti apa. Jangan coba minum air Kalimantan ya. Lo kalau nggak minum kayak mana bisa hidup? Oh ya, air sungai maksudnya. Nanti nggak bisa balik nanti. Itu untuk Bu Becky. Kalau mitos-mitos nanti kita obrolin nanti ya. Untuk itu Bu Becky. Ini sekarang Bu Ariska nih. Apakah sama ceritanya mungkin atau gimana? Ke Kalimantan Timur ya. Lebih karena anaknya suka berkelana sih. Oh, Terus traveler habis guys, itu. traveler. Ya, tapi Tapi, lebih oh, tepatnya ada juga tapinya. sebenarnya sama ya, karena peluang untuk menjadi ASN guru khususnya itu, apalagi jurusannya kan spesifik sekali ya, Iya. vokasi gitu ya. Iya. Itu di Jogja tidak ada, di Jawa Tengah tuh juga. Oh sudah Jadi- full kah maksudnya? Atau Ada formasi. Oh, memang tidak ada formasi. Tidak ada formasi. Jadi Oh. akhirnya melihat peluang, dan di Kalimantan Timur tuh cukup bagus, dan dibanding pulau-pulau lain mungkin yang bakal kedepannya secara jangka panjang itu berkembang sangat pesat.
Kalimantan Timur karena kan dekat dengan IKN, pasti juga secara kemajuan akan lebih maju. Berarti sebenarnya alasannya similar aja sama Bu Becky ya. Peluang itunya. Yaps. Karena di Jogja guru banyak banget bener ya? Banyak banget guru di Jogja, numpuk ya. Dan kira-kira ada dannya? Dannya banyak kayaknya. Oh iya. Iya betul, di Jogja udah melimpah karena mungkin banyak kampus pendidikan juga ya di Jogja. Jadi stoknya semuanya di Jogja. Nah, dulu kuliahnya di mana sih Mbak Bu Ariska deh? Sorry Mbak malahan Bu Ariska. Kuliahnya di mana? Kuliah S1 di UNY, lanjut PPG Prajabatan juga di UNY. Sama. Berarti sempat di ngajar S1. honorer di sana? Sempat ngajar honorer apa tidak? Kalau ngajar honorer belum sih. Belum ya berarti? Belum. Tapi paling PPL kan di Jogja ya. PPL di Jogja. Kalau ngajar honorer belum. Kalau Bu Becky sendiri di sana udah pernah ngajar atau? Belum juga. Belum banget. Berarti setelah PPG Prajab langsung ngajar. Dapatnya SMK 1 yang notabene. Dapatnya SMK 1 Balikpapan. Yang notabene SMK tujuan dari Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur cukup bagus gitu ya, favorit. Jurusan. Nggak takut kah Ibu Ariska atau Bu Becky gitu masuk SMK 1 awalnya itu? Maksudnya takut kan kalau di Jogja kan, mungkin siswanya 1000-an atau ini benar-benar 2400 kayak gitu. Nah, pertama itu pas dapat Kalimantan Timur khususnya Balikpapan ya, coba cari info kayak gitu, agak kaget sih ya Pak ya dengan jumlah siswa yang cukup banyak, jurusannya juga terhitung banyak karena banyak banget sih, ya. Jogja kan juga sebenarnya ada ya SMK favorit, tapi jurusannya tidak sebanyak itu gitu, tidak sampai 12-14 gitu. Secara jumlah itu cukup banyak dan sebenarnya banyak bersyukurnya karena di sini di kota ya. Yaps. Di kota artinya kemanapun terjangkau secara pendekatan murid juga, pendekatan murid kan juga masih bisa kita belajar lah ya anak-anak gitu. Bisa adaptasi lah istilahnya. Adaptasi itu. Paling shocknya di situ dan 3 bulan ini ya paling sama-sama belajar, adaptasi gitu. Aduh, bahasanya terlalu ini guys. Normalitas, cari aman ini. Kalau baik dulu. Cari aman nggak tuh? Nggak apa-apa kan saya juga cari aman di sini kan kita istilahnya walaupun di mana di situ bumi dibijak kan langit dijunjung. Berarti tetap harus cari aman. Kita kan belum tahu nih culture-nya di sini. Bener loh kalau cari aman tuh kata-kata kayak gitu. Karena kan dari Jogja yang notabene seperti itu mayoritas suku Jawa ya kan. Kita datang ke sini sebagai suku yang datang kan mungkin nggak tahu culture yang di sini gitu. Apalagi variatif banget ya di sini ya Pak. Variatif banget, heterogen banget sih. Ada suku Bugis, Jawa, Banjar, Manado apa ya? Ya Manado, Batak. Jadi benar-benar yang sangat kompleks sih. Kompleks ya, betul. Terus ini sih pertama kali ke Balikpapan apa sih yang paling berkesan dari Bu Becky gitu? Kiranya apa yang ini Balikpapan beda banget ya sama Jogja gitu nih. Malah kalau saya rasa Balikpapan nih hampir mirip seperti Jogja dalam maksudnya kayak transportasinya, lingkungannya sudah padat gitu loh. Dalam bayangan saya sebelumnya kan Balikpapan itu hutan. Kalimantan. Guys, dikatain hutan guys. Atau tempat jin buang anak. Stop, yuk. Kalimantan itu dalam otak saya, pikiran saya tuh hutan karena di Jawa itu kan kalau udah orang-orang udah bilang Kalimantan, hutan itu pasti gitu kan. Nah, dari situ saya pikirnya gitu. Berarti, terus akses segala macamnya susah. Saya mikirnya gitu kan. Ternyata setelah sampai di sini di Balikpapan lagi dapatnya yang termasuknya di kota. Mana-mana aman ya. Udah bahkan dekat sekali dan bandara. Dapat disimpulkan Bu Becky ini orang rumahan sepertinya. Banget. Beda sama Bu Ariska ini. Zona nyaman ya. Modal nekat sebenarnya Pak. Jadi benar-benar nggak tahu. Ya cuman cari informasi sekedarnya aja. Tapi jadi lewat Google aja berarti ya. Nggak tahu sama sekali. Tapi sampai di sini saya. Tapi Bu Becky dulu kuliahnya di mana Bu?
Kalau saya kuliah S1 di PGRI Jogja. PGRI Jogja. Oh, Jalan Arah Wates ya. Benar. Berarti PPG-nya? PPG-nya Di di B- UNY. PPG 2NY. Kayak gitu. Berarti beliau-beliau ini perajab semua, Bapak Ibu, adik-adik. Ya istilahnya sebenarnya sama aja sih ya, PPPK, perajab gitu kan berarti. PPG Prajabatan. Oh PPG, sorry PPG Perajabatan baru masuk ke PPPK. P3K. Sebenarnya sama kayak PPG dalam jabatan, cuman kalau dalam jabatan itu kan dia untuk guru-guru ya, guru-guru yang udah mengabdi kayak gitu berapa lama. Nah, kalau PPG Prajabatan memang dia itu untuk lulusan biasanya fresh graduate atau dia belum ada pengalaman mengajar tetapi ingin mengabdi di sekolah menjadi guru. Iya, Nah, iya, itu iya. lewatnya PPG Berarti Prajabatan. berarti nggak harus istilahnya nggak harus dari pendidikan juga bisa ya, misal ekonomi murni atau sastra Indonesia murni kayak Atau gitu ya teknik berarti. murni itu juga bisa gitu. 1 tahun kuliahnya. Asal itu dibuka loh, apa namanya? Formasinya. Oh formasi PPG. Formasi jurusannya. Pendidikannya linear nggak? Untuk Oh jurusan apa aja? begitu. Gitu. Ya maklum karena saya linear jadi nggak tahu yang Ya karena Anda ini Bapak Arfan ini kebetulan dari beruntung guru Bu. ini. Kebetulan beruntung Bu. Jadi sebenarnya saya kesini pun juga belum masuk sini gitu loh. Saya di sini gara-gara pasangan saya gitu ya. Jadi bonus ya. Dapat 2. Ini juga sebelah saya kayaknya juga ya lumayan lah kalau dapat bonus itu ya. Iya, dapat bonus belum? Oh belum, belum ya, bapak-bapak, bapak-bapak, Mas gitu. mas-mas deh, mas-mas, masih open. Yang sini udah mau close berarti yang sebelah sini, yang sini open berarti. Jawa. Oh di bawah, oh di bawah. Ini di umum Pak. Kenapa jadi cuma di sini? Tidak apa-apa. Bisa dikat kan? Jangan Pak, jangan dimasukin ya. Jangan dimasukin kalau misalnya di-cut, berarti semuanya. Tadi belum dijawab nih untuk culture shock sendiri. Dari Bu Aris kan tadi kayaknya Culture shock ya. culture shock gitu. Pertama kali Itu pasti tuh. Pasti, Saya soalnya pasti. ngerasain tuh dulu. Pasti ini culture shock pertama kali adalah Heeh. ketika ke Jawa itu kita ke angkringan gitu ya Pak Iya. ya. Itu dengan Wah, satu saya paham ini. lembar warna ungu Dapat banyak banget. 10.000. Kita udah dapat banyak banget, dapat nasi kucing, dapat sate-satean, udah sama es teh. Tuh, udah begitu ke Kalau di sini Yang merah 10.000. Butuh tidak hanya yang ungu ya, yang merah atau biru ya. 10 kali. Iya, ungu 10 kali. ungu 10 kali ya. Aduh. Itu culture shocknya dari Bu Haris kayaknya. Ya, Kalau Bu Becky culture shocknya apa tuh? Sama juga sih Pak. Cuman ada lagi yang bikin saya shock adalah kalau di Jogja itu kan banyak sekali kos-kosan. Heeh. Dan Kok kos-kosan bingung cari kosan? kos-kosannya khusus perempuan banyak. Ada. Banyak khusus Oh. laki-laki banyak, yang campur pun juga ada. Tapi begitu saya sampai di sini, saya keliling sekitar sekolah cari kos-kosan, Bingung. kontrakan. Kos-kosan yang khusus perempuan itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Khusus ini ya, Sekitaran Spingan berarti ya. ini nggak ada. Tapi kalau mungkin daerah apa Gak jauh sana dari sini. Heeh. mungkin ada yang khusus. Ya beda karena kalau di sana kan mahasiswa banyak banget, kampus banyak banget. Saya pikirnya di sana cari kos-kosan bisa lah yang khusus perempuan gitu kan. Ternyata sampai di sini tidak menemukan. dan satu lagi, itu ada kos-kosan tapi tidak ada tulisannya. Jadi kayak door to door nyari gitu. Ya, saya ngerasain Kayak, sih. Ini kos-kosan di mana ya Pak Bu gitu. Oh, ternyata di situ. Oh, tapi nggak ada tulisannya. Saya dulu juga ngerasain sih awal masuk saya tuh di 2021 ya di sini ya. Tapi akhirnya nebeng ke saudara. Karena ya itu tadi sama kayak Bu Becky karena nggak tahu ini kosan. Kosan iya. Tapi memang orangnya beda semua, nggak yang ya kalau satu keluarga kan kita tahu interaksinya kan pasti akrab lah ya. Kalau orang satu lihat, oh ini pasti ngontrak nih ngekos. Tapi kok nggak ada tulisannya. Tapi sekalinya tanya Pak RT ini dibuka loh. Nggak ada tulisannya. Masih ada yang ready apa enggak juga. Iya. Jadi bisa nih Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu pegawai yang mungkin punya rezeki lebih kasihlah tempat kos-kosan yang mungkin bisa yang dibilang Bu Becky tadi kayak cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan ya. Dikasih tulisan. Nah, dikasih tulisan depannya.
kos-kosan. Nah, Bapak Arfan gitu kan. amin. Enggak sih, kita saham aja kan ya. Kirain tanah di sini mahal. Mahal banget. Mahal banget, mahal banget. Lebih dari Jogja ya. Tapi kalau Jogja Kota mahal banget sih. Temen saya tuh di 5 juta belakang per apotek meter. UGM itu udah tembus 2 digit loh 1 meternya. Meter. 1 meter ya persegi. 1 Wah, meter itu ya. Tidak hanya 5 juta, Tidak. 2 digit ya. 2 digit ya, 2 digit, 2 2 digit digit. ya. Sekitaran situ lah, deket kali apa sih Code ya? Iya. Ya kali Code ya, bener ya? Kayaknya sampai pensiun gak bisa. Wah, enggak Susah. nih. nuntut sih guru beli di situ. Mau utang pun 50 tahun Iya. kayaknya. Tapi kalau misalnya ngomongin apa namanya, ngomongin Balikpapan dan Jogja gitu ya, itu kan pasti kulinernya sangat berbeda. Di sana mungkin ada manis-manisnya dan sebagainya. Kalau di sini kan heterogen banget ya, ada asin dan sebagainya. Kalau pengalamannya Bu Ariska selama 3 bulan ini, kira-kira gimana Bu? Secara rasa masih menemukan secara rasa itu masih cocok Similar ya, gitu. masih bisa lah ya. Masih bisa. Cuman kemarin tuh sempet shock kan waktu beli lalapan gitu kan. Wah. Nah, saya paham nih maksudnya. Ya beda aja gitu. Kayak misalnya apa lele bakar gitu kan atau apa ikan goreng gitu kan. Ya apa ya, mungkin secara rasanya tuh emang kurang ya beda ya kalau Beda, di beda, Jogja beda, tuh pasti ya beda. secara bumbu dan lain tuh nendang banget gitu. Sambelnya gitu. Kemarin sempet sih kayak beli ini lalapan nasi bakar. Ayamnya sambelnya tuh kayak jadi kuah gitu banyak banget. Satu plastik gitu. Sambelnya banyak banget gitu. Itu sih. Itu kalau dari Bu Rizka ya lalapannya sambalnya banyak banget. Banyak melimpah banget gitu. Ya. Kalau Bu Becky sendiri 1 tahun setengah pengalaman kuliner yang sangat berkesan atau yang mungkin berbeda dari sana sini apa ya Bu? Kan kalau saya, karena saya pribadinya tuh kurang suka makan ya, maksudnya kurang Kayak mana nih guys? Nggak bisa bertahan hidup dong kalau nggak makan. sayur gitu. Jadi makannya tuh emang yang kering-kering carinya biasanya kayak ayam goreng segala macam gitu. Nah, kalau di sini awal-awal ya itu pasti ada perbedaan rasa pasti. Lidah saya bisa menerima rasa makanan di sini tuh 2 minggu 1 bulan baru saya Baru bisa. Baru bisa adaptasi berarti. baru bisa adaptasi karena saya sangat Nah ini contoh orang rumahan ya guys. biasa dimasakin oleh ibu. Satu lagi. Apa tuh? Kalau di Jogja itu kita makan gorengan, itu pakai lombok ya, iya kan? Gorengan tempe, gorengan tahu gitu kan. Nah kaget nih di sini ada yang beliin gorengan di kantor. Kasih caos. Bukan. Apa namanya pokoknya bumbu. Sambelnya bukan cuma sekedar sambel merah ya, sambel kacang. Sambel kacang itu gorengan ya. Kalau kita di Jogja makan apa pisang goreng pakai yang manis-manis kan? Manis betul. Nah sama. Makanya Sama. Saya dari 2021 sampai sekarang itu nggak bisa nerima pisang dikasih sambel. Aneh. Karena manis pisang itu. manis ketemu Sebenarnya pedes manis Pedes. enak sih Bu. Iya. Cuma kalau pisang, Ya. kan sama guys. Sebenarnya sama. Ibu-ibu yang dari sono dari Jogja ini juga sama kayak saya. Mungkin kalau ada murid-murid yang tahu, Pak Arfan ini nggak apa-apa loh Pak. Pisang sama sambel itu nerima belum ya? Masih memilih untuk makan yang tempe. Nah kan sama sih. Dicocolin sambel. tapi kalau misalnya ngobrolin kuliner kan tadi udah ini dengan tahu Salome nggak sebelum Balikpapan? Iya. Sebelum di Balikpapan udah tahu Salome? Salome Sebelum di Balikpapan loh ya tapi ya. Sudah tahu belum kan? belum. Karena di sana kan adanya Pentol. pentol, Nah. siomay, Hmm. iya kan? Nah, saya sama tuh kalau pertama kali di sini juga Salome. Hah? Ayo beli Salome. Hah? Salome. Salome apa itu? Itu loh yang kayak bakso pentol kah? Iya. Iya, kalau di sana sama pentol itu, guys. Di sini Salome. Salome ternyata. 5.000 dapat 4. Di highlight dong. Ya tapi emang dapat 4 sih. Apalagi ada isinya 5.000 dapat 1. Iya. Kayaknya enggak, Pak? Coba di gigi ujung gitu lah. Aduh, itulah.
Ya, itu perbedaan dari Jogja dan sini lah ya. Ya. Kayak kuliner. Kalau- Wisata kuliner. Kalau misalnya gini kan kuliah sudah nih. Kalau misalnya dari sana sendiri, ibu kan pasti punya histori lah ya, masuk kampus atau memilih prodi. Ini kan kebetulan adik-adik bakalan masuk kampus nih ya kan. Dari Bu Becky dulu kali ya. Dulu kenapa sih kok masuk Univ PGRI atau apa gitu? Dapat beasiswa kah atau memang gimana kah gitu? Ya, anak-anakku sekalian, Waduh. Anaknya sekalian. tolong Kayak belajar kata-kata yang terakhir rajin. ya. Tolong belajar yang Abang rajin. belajar yang rajin. Pengalaman ibu ya, tapi Ya. jangan dicontoh. Yap. Jadi karena apa ya? Karena dulu saya jurusan IPS. Terus kalau di Jawa itu kan apalagi SMA berarti ya IPS ya. SMA. Heeh. Terus persaingannya kan untuk masuk Nah, perlu dilihat ya. kampus itu sangat Mm-mm. butuh perjuangan, sangat butuh Mm-mm. perjuangan. Apalagi kampus ternama ya, negeri. Jadi di situ karena waktu ya sama lah kayak kalian lah semasa SMA SMK itu Euforianya. senang belajarnya ditinggalin segala macam, jadi nilainya turun. Nah, di situ nggak bisa lah kita daftar pakai Kam- rapot kan. Habis itu tes berarti kan. Coba Nah, ini seru nih. Pasti seru ini pasti. buat tes di univnya Ibu Ariska WNY, ternyata tidak bisa masuk di sana. Pilihannya apa itu kemarin? Kemarin pilihannya pendidikan IPS Sama satu aja. sama ekonomi. Jadi Oh. IPS semua kan. Tapi ternyata tidak lolos. Nah, tapi orang tua bilang tetap harus kuliah kan. Tetap harus kuliah. Saya carilah di univ yang lain yang sekiranya bisa saya Similar lah ya berarti ya. akhirnya dari rekomendasi teman, ayo masuk di sini. Heeh. Di PGRI itu UPY kan bisa sebutannya. Ya. UPY terus akhirnya lihat prodi-prodinya. Nah di situ pun Bingung. enggak. Bingung Jadi milih saya prodi. pengen milih BK. Oh, iya. Iya. Aduh ini jadi Calon psikolog nih. Jadi adik-adik SMK Negeri 1 Balikpapan bisa konseling juga sama Bu Becky nanti karena Selain tahu tentang histori, iya histori. juga psikolog. Konseling juga ya. Konseling. kenapa saya tidak bisa karena saya tidak diterima. Oh, makanya masuk sejarah. Oh, Pilihan. berarti di UP terakhir sejarah. di UPY itu juga ada tesnya berarti ya? Kalau di UPY Atau wawancara, rapot? lebih ke wawancara sih. Oh. Mungkin dilihat oleh dosennya, wah ini kayaknya nggak bisa. Tapi dulu SMA-nya Bu Becky SMA mana itu? Di SMA Negeri 2 Sleman. SMA Negeri 2 Sleman. Itu arah-arah Turi berarti ya? Kaki gunung ini guys. Orang gunung ini. Banyak salah. Banyak salah. Berapa sekilo di sana kira-kira? Terakhir ingat? Masih 5.000-an. 5.000 guys. 1 kilo ya. Dan pondoh ya? Dan pondoh ya? Langsung ke Turinya ya. Petik sendiri nggak Bu? Enggak kan Bu. Enggak sih. Baret-baret dong tangan nanti. Petik salah, bukan petik stroberi. Petik salah. 5.000 itu di kalau di toko-toko buah sini kira-kira udah pernah beli coba? 1.000 kemarin Bu Meli beli dapat 3 biji. 1.000 dapat 3 biji. Tapi yang kecil-kecil segini. Seri, bisakah beli 1.000 di sini? Enggak, karena kemarin Ibu Meli nggak dapat kembalian. Oh alah, asul kan, asul. Tahu kalau 5.000 di sini dapat berapa ya? Berarti kalau teman-temannya dari Bu Becky itu di SMA masuk kuliah itu belajarnya kayak apa Bu? Gila-gilaan berarti dulu ya? Ikut Iya. les. Les. Itu yang les kampus Heeh. itu. Heeh. Sedangkan saya enggak, saya cuman dari sekolah aja, terus belajarnya juga kurang. Jadi emang tahu sih kapasitas diri saya sih. Jadi oke lah, daripada enggak kuliah, tetap harus kuliah kan. Akhirnya pilihan terakhir di UPY. UPY itu tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah itu harus mohon maaf ya, mungkin harus di UGM atau harus di UI, enggak juga sih. Enggak. Ya enggak sih? dimanapun sama. Nyatanya Bu Becky jadi guru SMK Negeri 1 Balikpapan. Wais. Langsung terbang dari Jawa. Wow. Balikpapan. Nah itu jangan putus semangat. Wis. Kata-kata hari ini, Kata-kata jangan hari ini. putus semangat. Memotivasi anaknya Bu Becky. Silakan anaknya Bu Becky. Ya karena kan setelah perjalanan yang
menurut saya Complicated. iya. Terus di situ saya ikut TPG. Ikut TPG yang tadinya ya tau lah ya apa namanya peraturan Gonjang ganjing. Dinamika bro. ngertiin. Rasa ya. Jadi ya tadinya bilang A B C ternyata Z. dibebaskan. Iya. Ternyata Z. Apalagi tahun pertama nih ya, PPG Prajab tahun pertama kan. Ya padahal planningnya kan ikut PPG supaya langsung disalurkan. Nah itu sedikit curhatan juga dari Bu Begi ya. Ternyata memang berbeda, tapi ada opsi lain. Opsi lainnya yaitu langsung bisa mendaftar P3K. Nah, dari situ langsunglah daftar. Nah, itu tadi cari peluang. Nah, peluang tetap pinter-pinter baca peluang berarti ya kesimpulannya. Alhamdulillahnya Waduh. SMK 1. Di Gak jauh-jauh. ini berempat kan. Berempat dari yang lulusan PPG Prajab itu milih Kalimantan Timur. Nah, yang ditempatkan di Balikpapan ya saya. Wih, Yang tiga Kota. teman saya beruntung dia. Beliaunya beruntung beliau dia. Iya, hoki seumur hidup. sangat beruntung. Nah, dari situ makanya harus tetap berusaha. Wes. Saya tuh pernah denger nih soal PPG, soal dapat penempatan di mana ya. Rezeki kita itu sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Waduh. Kata-kata ini ada dua nih guys ya. Aduh. QOTD. Karena beneran kayak di PPG rekrutmen P3K itu tuh regulasi dan kebijakan itu sering banget berubah-ubah, bahkan Pasti. bahkan kemarin itu sempat di angkatan saya tuh yang tiba-tiba formasinya 0 dan lain sebagainya, padahal nilainya tinggi kayak gitu, tiba-tiba nggak bisa lolos gitu P3K. Jadi kayak Iya benar sekali. Jadi alhamdulillah ya. Semoga dinamika ini bisa kita patenkan ya ke depan. Bukan kita deh, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana kita dipatenkan ya, biar peluang-peluang kita itu bisa membesar kayak gitu, bisa dampaknya juga lebih luas. Nah, biar guru-guru calon-calon guru yang ada di sana bisa kesini terserap semua gitu ya. Itu. Karena peluangnya di Balikpapan cukup besar ya, Pak ya. Sangat besar gitu Nah, ya. itu untuk Bu Beki. Kalau dari Bu Ariska nih, kemarin kayak mana sih tadi Bu Beki kan histori kuliahnya. Kalau Bu Ariska kayak mana nih? Dulu Mbak bisa masuk UNJ kayak mana nih? Gitu. Kuliah ya. Kuliah itu sebenarnya kuliah. Sebenarnya dari sejak SMA itu tuh karena dulu tuh cukup suka logika matematika. Waduh. Enggak. Sebenarnya lebih ke kayak SD SMP masih oke ya matematika. Sama itu masih oke. Begitu SMA. Kok beda? Lumayan. Kok beda? Iya. Terus cukup suka oret-oretan. Maksudnya kayak dulu tuh waktu kecil tuh senang gambar juga gitu. Nah, sebenarnya awalnya itu pengen bangetnya itu di jurusan PWK perencanaan Tata wilayah kota. Udah, jadi kalau di zaman saya itu kan ada SNMPTN, SBMPTN, sama jalur mandiri. SNMPTN kan jalur undangan nih. Daftarnya PWK, ternyata belum rezekinya. Nggak terima tuh saya juga nggak terima itu. Nggak keterima, semalaman lah ya. Itu Menangis. Terus habis itu cobalah jalur SBMPTN yang seleksi nasional itu. Langsung daftar, masih kekeh nih, masih ngeyel. Masih ngotot ya. Masih pengen PWK di jurusan pertama, di opsi pertama. Tetap PWK nih. Ternyata tidak tembus juga. Aduh, saya ngerasain juga itu. di kampus sebelah lah ya. Di kampus sebelah. Sebut saja UGM. Iya, sebut saja inisialnya. Inisialnya UGM. Itu. Terus habis itu ya di pilihan ketiga baru UNY yang pendidikan teknik sipil, karena itu yang kayak masih kayak relate gitu ya, ada hubungannya lah ya. Sambungannya. Ternyata begitu kuliah, oh masya Allah gitu. Pusing, laprak banyak banget. Iya. Lembar lembur, semalaman, sampai kayak jadi anak kampus tuh kayak 24 jam gitu.
Oh enggak bisa. di PKM gitu. Soalnya saya ngekos sama anak-anak teknik. Enggak ada itu tidur. Iya, nggak ada tidur. Tidur itu setelah subuh biasanya. Betul. Baru ketika mau masuk kuliah itu baru bangun. Bener banget. Bener banget itu. Bahkan di kampus tuh sampai jam 12 malam udah biasa. Saya Terus dulu kalau bisa masuk UNY berarti SMA-nya mana Mbak? Mbak lagi. Bu, sorry ya. Kebawaan Jawanya keluar ini. saya juga semada. Sama-sama SMA 2. Tapi Oh. cabangnya Tapi Jogja. cabangnya beda. SMA 2 Jogja guys. Jogja. Ya sama-sama semada. Tapi kan Sleman. Ya, Sleman. Sebelahnya SMA Jogja. 2 Jogja itu berarti arah ke Godean kali ya? Iya, Yang betul. belok ke kanan itu kan kalau dari kota? Ya, belok ke kanan. Itu sebenarnya antara kota atau mepet Godean sih sebenarnya. Enggak, soalnya istri saya juga, ketahuan istri saya juga guru ya berarti ya. Istri saya juga PPL-nya di SMA 2 soalnya. Oh, jangan-jangan Ya. saya pernah diajar ini. Ya enggak toh, kan kayaknya Oh iya. angkatan kayaknya. Oh, 2013 kan? 12. 15. 2015. Ya, Enggak. Enggak ketemu ya. Kalau 2015 berarti baru masuk. 2015 masuk Lulus. kuliah. Masuk kuliah 2015. Berarti ada gap year. Bu Rizka ada gap year? Enggak. Enggak ada gap year. 2012 kan masuk SMA. Oh. Iya kan? 2015 lulus. Iya. Oh enggak ketemu. Iya kan? Istri saya PPL-nya 2016. Iya. Berarti mungkin Bu Rizka lulus. Iya. Bu siapa sih guru matematikanya itu lupa saya. Siapa? Bu Herlina. Iya. Berlina guru di Bukan Bu Herlina di sana. Bukan, Bu guru SMA 2 sana sampai akrab sama istri. Guru matematika. Guru matematika itu. Masih ingat kah? Siapa ya? Siapa yang lupa saya? Pokoknya salam ya Bu, itu dari Bu Nopis, istri saya. Istri saya Bu Nopis ya namanya. Iya. Udah ketahuan. Guru matematika di SMA 2 Yogyakarta. Iya. Banyak sih. Banyak. Berarti SBMPTN. SBMPTN. Wah, ini kelas elit ini guys, siswa elit, ditepuk tangan dulu ya. Karena kelempar dari SNMPTN. Bukan karena itu. Tapi masih mending Bu, kalau saya mandiri dulu Bu. Oh. Jadi sudah frustasi kan kayak ibu-ibu di sini SNMPTN nggak diundang, Nggak dapet. undangan nggak dapet. Tapi milihnya Nggak dapet. nggak tahu diri sih, sipil sih dulu milihnya, nggak tahu diri, nggak Iya. tahu diri itu nggak tahu diri. Di kampus sebelah ya? Literally Iya. nggak tahu diri. Karena teknik sipil UGM kan, Tinggi. grade-nya Iya, udah betul. nggak. Untuk Pokoknya- orang desa itu kayaknya susah banget ya kalau nggak pinter. Apalagi ya pokoknya teknik yang ada di sana itu Iya. memang dengan kuota terbatas Iya, ya. betul. Dan persaingannya cukup ketat. Pasti. 1 banding Nggak tahu lah, 100 banyak banget. lebih. Banyak lah. Iya. 200 lebih lah ya. Itu pas angkatan saya 2013 masuk itu yang diterima cuma 80 Pak ya. Yang daftar 2.500. Ya Allah. Pengen nyempil salah satu di Allah. situ. Nah maksudnya di sekolah aja, sekolah saya yang nggak favorit kayak ibu-ibu. Saya di Kabupaten Ngawi yang notabene mediocre juga gitu kan. Pinternya nggak pinter banget. Soal masuk sipil UGM. Tapi kali aja rezeki gak ada yang tahu. Iya, dan Kalau makanya nggak dicoba, ngotot, makanya iya, ngotot. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Betul. Tapi sekalinya udah masuk SBMPTN, orang-orang ini ternyata ada yang gap year loh sampai setahun buat masuk teknik sipil. Goks. Menunda dulu. Iya, menunda demi kuliah. masuk ya Ya, jurusan. kita belajarnya setelah UAN. Kejar semalam. Bener. Ngebut ya. Tapi saya SBMPTN nggak kayak Bu Aris, kayak saya nggak keterima juga. Wih, habis itu stres. Stresnya. Saya mau masuk mana? Iya, sama masuk mana? Kayak mana ini? Untung ada jalur mandiri. Ya, soalnya pilihannya teknik sipil kalau nggak mesin, udah 2 itu. Ngotot. Ngotot, Ngotot, sama iya. persis ngotot. Sepertinya Tipe Bu yang Begi juga pengen ngotot kan kemarin. egois. Iya, saya langsung menyerah di Oh, karena Bu Begi kan asalnya dari Sleman, yang tahu kan, maksudnya di sana kan lingkungannya gimana? Kan saya dari desa yang kalau teman-teman tahu Trinil ya, Museum Trinil itu rumah saya 10 kilo dari situ sudah. Jadi desa, literally desa ya, Ngawi yang desa kayak gitu. Kalau misalnya mau masuk UGM, masuk itu. Terus setelah saya masuk Jogja ngelihat kayak ibu-ibu di sini, wah ternyata di Jogja ini banyak yang gap year ternyata.
Even Banyak. lulusan SMA ini ya, yang favorit ada yang gap year. Ada yang gap year. Terutama yang kebanyakan itu yang pengen di fakultas kedokteran. Wah iya, tetangga saya ada Iya. 2 tahun gap year. Tetangga. Sampai bener-bener yang kayak dia les privat dulu, Iya, les khusus. benar-benar. Kan udah tuh les Iya. khusus untuk masuk ke jurusan tertentu. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pendengarnya dari SMA Balikpapan, sebenarnya kita bukan mematahkan semangatnya teman-teman, tapi setidaknya mengejar ketertinggalannya itu lebih keras gitu ya Bu ya. Ya, itu tips and tricks untuk SMK Negeri 1 Balikpapan dan seluruhnya lah, SMA syukur-syukur juga. Dan persiapannya nggak boleh mendadak ya Pak ya. Oh, nggak bisa boleh sih. kebut semalam Nggak gitu, bisa, nggak nggak bisa. bisa, Ya. nggak bisa. Harus persiapannya jauh-jauh Iya. hari. Bahkan kalau bisa dari semester 1. Iya, Nah, betul. semester 1 dari kelas 1. 10. Iya. Iya, apalagi kalau misalnya jalur undangan yang dikejar ya, kan nilai rapor juga harus naik. Iya, terus betul, kan. betul. Jadi Peningkatan nggak boleh penurunan. Jadi teman-teman yang di sini kelas 10 khususnya yang belum rapotan, bersyukurlah nilaimu cukup gitu aja Bu ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti swing Ya. Ya, pasti jadi pertimbangan, bener ya? harus naik terus. Mempertahankan dan meningkatkannya Ya, lebih lebih susah. dari awal. Iya. Berarti nggak boleh pintar dong semester 1. Bukan nggak boleh pintar, Bekerja lebih keras. Boleh. sangat boleh. Maaf ya guys, mancing. Cuman di kelas 2 semester setelahnya harus belajar lebih keras Berarti harus tahu lagi. kalau sekarang dapatnya segini semester 1, berarti semester 2 harus ditingkatkan lagi. Hmm. Jangan sampai semester 1 dapetnya bagus nih. Ya udahlah, bagus aja. Nanti semester 2-nya belajarnya nggak lebih bagus dari semester 1. Jadi kan otomatis di semester 2 Setidaknya konsisten gitu ya Mas Dian. Tapi yang konsisten susah sih. Iya, memang. Apalagi udah Effort masuk kelas 11 ya. Saya dulu aktif-aktifnya kelas 11 ya udah. Ya kan? Sampai lupa ya. Sama Oh ternyata nilai saya jatuh segini ya. Aduh. Jadi emang harus imbang ya. Akademik sama kegiatan. Saya dulu sempat gitu. sempat apa namanya bete sama guru matematika sih karena di semester 4 dijatuhin nilainya padahal udah Udah bekerja keras. jadi pas nggak keterima SNMPTN. undangan pas undangan itu wah saya blaming guru sih nggak tahu tapi memang pada saat itu kapasitas saya nggak bisa buat ngejar materi karena terlalu banyak aktivitas Kegiatan. itu iya. Tapi salah satu juga yang perlu dicari tahu tuh maksudnya riset tentang jurusan-jurusan yang emang sesuai sama ini guys diri kita. benar. Teman saya ada gini, Heeh. ini gak lucu sih. Biar. Maaf ya teman saya yang saya sebut. Yang kita singgung. Iya. Jadi kan jurusan teknik sipil ya, teknik sipil dan perencanaan. Ya mungkin karena nggak riset gitu ya, itu jurusan tentang apa, belajar tentang apa. Masuk itu tuh dia bilang, saya kira itu teknik sipil itu nanti kedepannya itu ya jadi kayak pegawai negeri sipil gitu. Waduh, Jadi saya juga persipilan. kayak gitu dulu. Sama persis. Persipilan gitu. Ya, lo. Padahal di Diketawain dalamnya baik gitu. belajar ya teknik gitu. Jauh Itu kan. Dan praktek jauh banget. Itu pentingnya riset. Ya benar. Riset. Pentingnya browsing. Tapi kan Yeah. pada tahun kita mungkin ya mungkin kita Ya, ya masih sebenarnya ya. seumuran lah. 2 tahun 3 tahun lah ya. Warnet kan kalau di tempat saya sih jarang Bu. Soalnya jarang banget. Saya harus cari ngulik kampus tuh di warnet. Di kota. Dan harus ke kota. Kota dulu. Aduh di highlight. Iya sih. Iya benar. Bener, nggak salah. Soalnya kan beda nih, Jogja kan warnetnya banyak. Di Ngawi kan warnetnya di titik-titik tertentu yang notabene dipakai game online semua rata-rata. PS ya? Enggak, Oke, ya, game online yang pakai PC. Nah, di situ kan kadang billingnya kan kapan sih kita masuknya dibuat game terus kayak gitu, nah yang bikin PR itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pusing tanya-tanya kampus, sebenarnya guru-guru teman-teman tuh kulik aja dari guru-guru lah setidaknya ya kan. Kalau misalnya malu ada guru BK, kalau misalnya malu lagi di website tuh udah banyak banget kok. Teman-teman mau masuk apa, yang jelas jangan sampai jelas jurusan. Karena kalau salah jurusan biasanya susah lulus benernya. Karena motivasinya pasti akan turun. Nah, motivasinya turun. Betul. Tapi saya dulu nggak suka olahraga loh, serius. Maksudnya nggak mau masuk prodi olahraga. Iya. Tiba-tiba nyemplung. Nggak, karena ada doa ibu di situ. Wes. Tapi bener.
Wait, ibu waduh. 2 ibu. Wah, parah. Saya sebenarnya nggak mau jadi guru ya. Sebenarnya. Saya ngotot serius, saya ngotot di teknik sipil padahal orang tua udah bilang kalau misalnya udah masuk guru olahraga aja gitu. Itu udah ngoyol tuh sama kayak Mbak, sama kayak Ibu tuh kayak saya mau sipil, saya mau mesin, pokoknya itu belajar terus fisika, kimia, bla bla bla, hafalan tabel periodik hafal ya kan. Tetap gak masuk. Sekalinya saya nyantai masuk seleksi mandiri UNY masuk. Doa ibu memang Doa ibu, mujarab. iya. Berarti jangan lupa langsung minta restu sama. Yaps. Jangan Itu doa ibu. bentrok ya keinginan Iya, orang tua sama keinginan kita. Wise. Ini. Iya, kita disatukan oleh doa ibu. Nah, ibu kan dulu tuh setiap pulang sekolah tuh, ibu ada di rumah gitu. Bu guru pulang. Langsung. Sampai tante saya juga gitu. Misal pulang sekolah ke rumah nenek gitu. Bu guru pulang. Doa Sumpah lingkungan ya. Waduh, saudara saya juga kayak gitu, Pak Guru aja, Pak Guru. itu beneran. Aduh. Tiba-tiba beneran jadi. Tapi bener-bener. Sampai sekarang kan kilas balik kita. Kenapa bisa jadi guru sih? Gitu. Iya. Padahal bukan cita-cita utama gitu kan. Tapi setelah lihat-lihat, Memang kita passionnya guru mungkin gitu ya. Mungkin kitanya lagi. Kalau saya sih dulu ngototnya pengen teknik, ternyata memang guru. Di belakang boleh? Boleh nih sambil di belakang. Serius saya suka suka fisika dulu. Suka hitung-hitungan kan? Benar. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman mau menghindari matematika, fisika dan sebagainya nggak bisa. Saya dulu juga Gak bisa. ya udah deh. Kalau misalnya sipil mesin nggak bisa, saya masuk olahraga deh yang nggak ada matematika ternyata banyak. Masih ada. Ternyata banyak. semudah itu. Tetap ada di mana-mana. Kuliah itu banyak. Matematika. mata apa namanya? Mata kuliah ya. Iya wajib lagi. Wajib Aduh, dasar. Mata kuliah dasar. Ada hitung-hitungan pasti ada. Ada lah. Sejarah pun ada. Nah kan. Sejarah lo ya. Sejarah. Sejarah Jadi- yang Sashum ya. Jadi siswa SMK Negeri 1 Balikpapan yang istilahnya alergi sama matematika jangan. Mulai Dari hari ini sukailah. Sukailah. Pokoknya jangan sampai keluar kelas kalau matematika ya. Minimal dasarnya tahu. Nah iya dasarnya tahu. Dasar. Jadi kalau misalnya pensil 1 sama beban 1 digabungin kita tahu harganya. Logika. Karena matematika tuh sebenarnya nggak hanya ilmu yang ada di dalam kelas. Tapi pentingnya itu kita bisa berlogika. Logika matematika. Terus apa ya. Memecahkan masalah Yaps. menjadi kecil-kecil. Critical thinkingnya. Critical thinking. Itu dari matematika. Dan butuh literasi juga kali ya. Soalnya kalau misalnya kalau dari Bu Ariska dulu pernah ngerjain kan soal cerita matematika, Yaps. nggak ada yang literally angka itu kan nggak ada Nggak kan. ada. Jadi kayak logika. logika kan. Pakai soal cerita bla 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 kayak gitu. Betul, baru dikasih persamaan gitu. Kan Nah. tadi kan berawalnya dari logika ya. Banget berarti ya. Kita logika dulu. Kalau Bu Becky dulu matematika Ya sejarah waktu nih. tes. Sejarah ini Iya, matematika. matematika kayak mana? Ya itu untuk tugas akhir. Oh statistika kah maksudnya? Oh. Ya saya benci banget sama statistika tuh. Nah, untungnya di zaman saya, Zaman kapan? Nyuruh nyuruh Q1, Q2, Q3, terus habis itu dibedah satu. Tolong aja Gin. saya masih ada literatur. Heeh. Jadi TA saya itu bukan kuantitatif atau kualitatif, tapi literatur. Jadi kita riset dari Oh, kirain Anda terjun untuk mencari zaman megalitikum. Ini caranya buktinya apa ya? itu tidak Gunung Kidul loh, di Gunung Kidul banyak peninggalan purba. Atau mungkin gitu. ke rumah saya kan Pithecanthropus erectus gitu. Iya bener lagi. Iya. semester 4 dan 6 itu ada Praktek lapangan. ya, jadi kita melihat langsung datang ke situs-situs itu. Hmm. Kita kemarin ke Sangiran. Ah, Sangiran. Sragen. Sama tuh similar tuh Homo sapiens sama
Pithecanthropus erectus. Homo sapien. Oh iya. Kan ada dua toh, Homo sapien sama Pithecanthropus erectus kan. Terus gading gading gajah kan banyak tuh di situ. Wih, sama Peninggalan purba gitu ya. sama kepala banteng gitu ya kan. Wih, kok tahu ya rumah saya situ sekolah saya. Yang tahu sekolah saya SMA 1 Kedunggalar ya, itu bener-bener sebelahan sama Trinil. Itu jangan-jangan rumah Pak Arfan nih kalau digali tanahnya kayaknya ada peninggalannya, candinya. Coba deh. Tapi Coba memang deh, di Ngawi ada arca sih Bu, ada arca-arca kayak gitu ada. Bukan? Iya, Berarti iya. ya berpotensi itu Pak. Ada potensi. Ada potensi. Kalau denger Kartonyono yang lagu ya, gitu. gitu ya. Dari situ sebenarnya Kartonyono itu ada salah satu saudagar lah dibilang terus Kartonyono. Kan booming banget kan? Iya, coba nyanyikan. Waduh. Oke, tidak terasa kita sudah sekitar setengah jam lebih ya Pak ya kira-kira ya? 40 menit. Buset. Waduh, nggak terasa ya. Gemetan bulan. Sebenarnya sih banyak pertanyaan nih, atau kita sambung lagi Pak, atau dilanjutin nih boleh ya Pak ya? Boleh. Mumpung deket ketemu orang Jogja nih, karena saya dulu di Jogja sekitar 8 tahun, 2013 sampai 2021. Saya ngekosnya di Condong Catur. Condong Catur itu yang sangat ramai itu ya. Rame banget. Ramai banget. FYI, 2013 berangkat kuliah itu sekitar 10 sampai 15 menit. Padahal deket itu sebenarnya. Iya, deket banget. Condong Catur ke kampus itu. 2021 setengah jam lebih. Setengah jam lebih, itu setengah jam udah paling cepet. Itu setengah jam Naik itu motor. udah sampai godean sih Pak. Nah, Sebetulnya udah sampai godean itu. Itu sama kayak jarak saya itu ke kampus itu. itu 30 deket lu. Iya. Deket banget lu kan? Deket banget banget, dong. deket 3 kiloan kan dari UNY. 3 kilo. Nah, itu setengah jam. Naik motor. Iya. Yang bisa Nah. Lewat ring road kan? Iya, saya kadang muter di Universitas apa itu namanya Mercubana. Itu pun juga masih macet. Memang. Ya, teman-teman yang mau ke Jogja harus istilahnya ada angkatan lain lah, atau angkatan atasnya biar tidak tersesat. Bukan tersesat sih, salah milih kosan. Tersesat di jalan yang benar. Amin, Iya. amin. Boleh tuh ya, boleh tuh. Terus atau misalnya teman-teman mau ke kampus dan sebagainya, tanya alumni deh. Paling enak tuh sebenarnya tanya alumni ya. Itu Nah, apalagi warlock gitu ya. ya. Atau tanya Bu Beki sama Bu Ariska boleh nih. Ya, info dong jajanan yang paling enak. Nah, Jogja. nah ini Kulineran belum tahu nih. dong. Jogjanya mana? Bu Beki Jogjanya mana? Sleman, Trihanggo, Trihanggo itu sekitaran Jalan Kabupaten. Magelang kah? Sokan Mataram, Jalan Kabupaten. Magelang ya? Oh, berarti antaranya kabupaten sama Magelang. Nah, berarti UTY. Yap. Guys, yang mau ke UTY boleh tanya ke Bu Beki. Boleh ngekos di rumahnya Bu Beki. Enggak usah ngekos numpang aja, Dicarikan aja. Deket banget jalan kaki bisa itu. 5 menit. Deket. Itu pun gara-gara macet. Oh enggak, emang berarti agak ke tengah dikit berarti ya. Kalau Bu Rizka sendiri di Jogjanya Ya sebelahan lah sama Trihanggo. mana Nama nih? Ijo. Ngulon mana itu? Siti. Ngulon Sampai ke barat Sidoarjo. sedikit ya. Ya, Ngulon ke sedikit barat. ke barat Ke barat, dikit. ke barat Waduh, sedikit. Jawanya keluar ini guys. Jawanya keluar. Tapi di sini tuh bedanya dia tidak mengenal timur, barat, selatan, utara nggak ada. di Waduh, Balikpapan. curhat lagi. Saya juga sama deh. Iya kan, nggak Sana ada. sini adanya ya kan. Sana. Padahal kita iya. Apa Itu ya? loh ke arah utara itu nggak ada di sini. Dan saya nggak tahu arah sampai sekarang nggak tahu arah utara mana. Bedanya di Jogja itu kalau misalnya patokan utara itu tinggal lihat Gunung Merapinya di mana. Ah benar. Iya Iya, kan? iya. Dan enak banget ngelihat banget. anunya. Oh, arahnya sana tuh. Iya. Apalagi lihat Gunung Merapi. Gunung Merapi utara. Udah, itu enak tuh. Berarti tata kotanya harusnya bisa dipakai loh di sini ya. Iya, di sini pakai apa ya patokannya Iya. ya? Banding apa? Prit. Gak ada. Oh ada. Karena- Pesawat lewat berarti arah Nggak tahu. soalnya sekali. Barat. Arah mana nih? Komen ya. Landasan udara itu arahnya kemana? Itu harus bisa di ini ya. Kan Barat, lihat angin nggak Iya. kayak gitu. Dan SMK kita tuh Balikpapan nih deket pantai nih. Nah itu. Ada culture shocknya nggak? Kan di Jogja kan ya memang deket pantai, tapi kan 2 jam dari Jogjanya. Nah lihat Bu Beki sama Bu Ariska deket pantai kayak mana nih? Jadi hobi baru sih Pak. Hobi baru.
suntuk gitu kan, sore gitu kan, udah tinggal mampir pantai tuh, pantai Seraya deket banget ya, Seraya di belakang SMK Balikpapan. Nah, Terus kalau minggu-minggu bisa lihat pesawat. bisa lihat pesawat Mm-mm. cantik banget, apalagi sunsetnya, wah cakep Di banget. Spora Park pokoknya. Balikpapan tolong di support podcast SMK Negeri 1 Balikpapan ya. Iya, gitu. Ya kita mempromosikan pantai Seraya agar orang-orang dari luar Balikpapan bisa kesini. Nah, untuk Bu Becky sendiri nih, berarti kan deket pantai nih kan. Sebagai orang rumahan yang bahkan ke Pantai Seraya baru sekali. Udah 1,5 tahun loh. Ya Bu. Iya ya, Bu, Pak. aduh Bu. Karena saya anak rumahan sekali ya. Jadi keluar itu emang Iya, sangat coba deh saya rekomendasikan ya hari Jumat sore itu banyak orang yang dari dari rik itu loh, yang dari lepas pantai yang baru datang terus ada pesawat, vibes-nya enak banget tuh. Enak banget. Sore tapi. Iya sore tapi. Tapi jangan mendung ya. Kalau pas dapet sunset Hilang cakep dong. banget. Hilang dong kalau mendung. Iya, Ya. cakep banget pokoknya. Jadi Terus habis itu di pantai apa itu? Melawai, itu juga cakep tuh sunsetnya. emang explorer ya. Cakep banget. ya bisa dicontoh kan udah ada temennya. Coba keluar nah Bu Becky. Jangan kayak ayam angkrem gitu loh ya. Balik ke topik. Tinggal di topik sendiri. Nah, untuk terakhir nih, tadi udah saya tutup sih, tapi nggak apa-apa kata Pak Tony. Ini kayaknya banyak banget ya Pak. Kita mau discuss terkait ini nih, Klitih nih. Tanggapan oke. Jogja sendiri kan kalau saya selama di SMK di 1 Balikpapan, Pak kan kalau di Jogja kan banyak Klitih, itu kayak mana sih Pak? Bapak enggak takut kah dulu? Nah, ini kalau cowok kan katakanlah masih aman lah ya. Bukan aman sih, lebih ke masih ada ya punya Power inilah, lah ya. power lah ya. Kalau cewek kan biasanya takut nih atau dan sebagainya nanggapin Klitih. Ini kayaknya cocoknya Bu Becky deh. Ya, Klitih Balikpapan, Klitih Balikpapan. Klitih di Klitih Jogja. Klitih di Jogja kayak mana tuh Bu Becky itu? Takut nggak sih? Kan UPY sama UTY kan agak jauh tuh. Dan melewati sepi ya di Jalan Wates tuh. Di jalan kabupaten itu bahkan Nah kan di jalan kabupaten pernah kan? Iya. pernah dan beberapa kali bahkan. Mm-mm. Ya takut pasti, apalagi sebagai perempuan. Mm. Makanya kan apalagi untungnya karena saya anak rumahan, jadi ya keluar rumahnya itu bisa Sebutuhnya. dihitung jari. Oh sebutuhnya. Dan kalau misal mau keluar sampai malam, dilihat dulu di mana kita keluarnya. Cari yang tempat memang Aman. aman, memang rame gitu, Betul, rame terus. Jadi kita pulang pun nggak takut, nggak khawatir. Klitis itu apa? Oh iya. Oh iya. Klitih itu apa? Aduh ada omongan Pak Tony bener sih, Klitih itu yang teman-teman Yang pasti kayak udah gimana? tahu sih Pak. Makanan apa Pak Klitih itu Pak? Makanan apa? Dari bukan ketela itu loh makanan. ya, dari singkong itu lah ya. Apa nih kentang? Klitih itu kalau misalnya teman-teman lihat di sosial media itu yang geng motor mungkin ya katanya, geng motor yang mohon maaf, yang kayak gini ke motor lain. Tapi dia tidak merampok. Karena Ya. kalau merampok itu namanya Ya rampok. Begal, ya benar Itu. begal. Jadi bedanya itu Klitih sama begal, sama-sama melakukan tindakan kekerasan jalanan. Tapi kalau Klitih itu nggak mengambil barang rampasan, cuman dia melukai aja. Tapi kalau begal tuh sampai ngambil barang. Ngerampas sama ya. Rampas. Sampai rampas. Kalau Bu Ariska gimana? Tanggapannya atau mungkin kayak gimana? Saya sering Takut keluar sih, malam Mas, soalnya. Nah, kan apalagi explorer kan. Sebenarnya kalau keluar malam itu yang sering saya lewatin tuh daerah Ring Road Nah, kan Utara. Nah, Ring Road Utara dekat apa namanya itu Casa Grande kan serem juga toh. Jadi Arah misalnya- stadion. Ya itu ya alhamdulillah nggak pernah ketemu gitu ya Pak ya. Tapi memang agak deg-degan ketika memang lewat situ. Terus habis itu udah di atas jam 9, 10 kayak gitu. Meskipun di dalam kota masih rame ya. Sampai jam 11 malam itu kadang masih rame lewat Tugu Jogja. Ya Oh ya, kan? heeh. Itu tapi kalau tiba-tiba pas denger berita ada Klitih kayak gitu baru tuh udah menciut langsung. Karena apa ya bukan fun ya, sebenarnya bukan fun fact ya, bukan fun ya. Faktanya Klitih di Jogja itu justru pelakunya itu kebanyakan pelajar. Nah, Anak-anak kok siap pelajar. ya setahu saya ya teman saya ada teman dari Kulon Progo itu ngomong dia anak SMP kelas 3. Ya, SMP itu. kebanyakan memang anak SMP. Oh, Agak kebanyakan SMP disayangkan malah. ya.
Itu sih, karena mungkin masa-masa mencari jati diri. Tapi nggak begal orang nggak kelitih juga sih Bu sebenarnya, ngapain sih? Anak geng itu kebanyakan. Itu sih Nah, agak ngeri ya. Untungnya di Balikpapan aman untuk itu ya. insya Allah aman. Gak ada. Tapi yang jelas kita ngapain juga sih sampai malam-malam ya kan? Anak sekolah, anak pelajar tuh setidaknya jam 10 udah di rumah sih, ngapain sampai malam ya kan? Belajar kan? Nonton kalau malam. bola Persiba boleh deh sampai jam 11 mungkin kan, antri keluar nggak masalah, tapi setelah itu pulang nggak usah kemana-mana gitu kan Bu ya? Betul. Nah boleh Gak kok. usah nongkrong ya. Mana tuh pamit. Nah langsung dikonklusi sama Bu Becky, pamit minimal. Iya. Wali kelas. Oh, pamitnya ke wali kelas ya guys? Sudah ada. Bukan. Mengingatkan, Iya. mengingatkan. Iya. Kirain pamit ke wali kelas. Jadi itu tuh sebenarnya contoh yang nggak perlu dicontoh, bukan contoh, peristiwa yang tidak perlu dicontoh. Iya. Dan kalau mencari jati diri cari yang lain. Cari yang lain lewat ekskul, hobi. School, masuk SMIT ya kan, jurnalistik itu bisa. Bakat. Masuk ekskul sekolah lah Bu. Sekolah atau kalau akhir pekan gitu jogging-jogging, Nah, ikut culture ya iya, kan. culture, event running banyak banget nih di Balikpapan. Tapi mahal. Minimal 100. Tapi memang mahal sih. Iya. Ya. Cuma nggak perlu ikut eventnya, tapi teman-teman boleh. Terima kasih Bu Ariska udah mengingatkan kalau misalnya teman-teman mau lari ya udah lari aja, nggak usah ikut ini itu dan sebagainya. Kalau memang orang tua nggak ngasih lebih ya secukupnya aja, semampunya aja, nggak harus smartwatch, harus sepatu running, harus jersey-nya yang ini yang itu. Iya, olahraga paling murah tuh sebenarnya running ya. Ya, Karena jalan, dia tinggal running tuh udah lari jalan aja, ya, tinggal lari di stadion mana Batakan. Iya, yang mahal itu culture-nya. Culture. Betul. Event-event sekarang lagi banyak. Ya dan kalau misalnya ini nggak tahu podcastnya bakalan tayang atau sesudah atau sebelum ya, karena di tanggal 14 itu ada di Desember itu ada fun walk lah istilahnya, jalan santai alumni sebenarnya. Alumni, oke. Jadi untuk para alumni semakin Zaya Ya, umur berapapun ya, Iya, angkatan berapapun Ini ya. kita nggak tahu Mbak, ini podcastnya tayang Iya, sekarang atau besok ya. Tergantung yang edit. kayak ada tekanan nih kalau Tony nih. Makanya kalau misalnya teman-teman ngelihatin, podcastnya kayak yang di ibu kota kayak gini, itu timnya banyak guys. Yang nulis skrip sendiri, yang podcast sendiri, yang ngedit sendiri, yang take sendiri. Loh, Anda nggak lihat ini ada 1.000 orang di sini? Waduh. Coba lihat. Tak kasat mata. Banyak Tak? banget kasat mata. Aduh kok. Ya bener kan, kita nggak kelihatan kan memang gitu. Oke guys, kita banyak banget ngantornya, udah setengah jam lebih, sudah sejam nih pasti saya yakin. Yang jelas kalau misalnya mau kuliah seperti Bu Ariska sama Bu Becky dengan penyesalannya, Bu Ariska dengan pengototannya sama seperti saya ya kan. Yang jelas persiapkan kalau memang mau masuk kuliah itu tidak hanya bisa mengandalkan nilai rapot, apalagi ada TKA. Betul. Nah, jadi teman-teman harus belajar, mau nggak mau harus mau, daripada teman-teman menyesal di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Bukan penyesalan. Bukan penyesalan. Tidak ada penyesalan di awal tuh. Saya juga mau masuk ini tapi nggak bisa ya karena mungkin persiapan saya kurang. Sudah disebutkan Bu Becky sama Bu Ariska bahwasanya di Jogja itu kalau mau masuk kampus pasti ada les-lesan atau ada bimbelan yang mereka kejar yang tidak didapat di sekolah. Even itu di Jogja ya. SMA di Jogja nggak semua ngerangkum materi kampus tuh nggak juga. Jadi tetap harus ada pelajaran tambahan kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung silahkan tanya bimbingan konseling sekolah masing-masing. Kalau di SMK 1 ya di BK ada Bu Evi koordinatornya kayak gitu. Dan tidak terasa beberapa waktu ini sebenarnya saya masih banyak pertanyaan sih. Tapi ya cukup aja Bu Becky ya, Bu Ariska ya. Dan semoga kedepannya nyaman di Balikpapan, khususnya di SMK Negeri 1 Balikpapan. Amin. Untuk seluruh siswi Negeri 1 Balikpapan tentunya silahkan persiapkan dari sekarang. Jangan nanti-nanti ya. Tolong. Biar nggak nyesel kayak kita-kita. Tapi pada akhirnya ketika dijalanin nggak menyesal kan? Enggak, udah Justru udah aman ternyata memang di sini. Tempat Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan malah tergulung. Kalian hadapi.
Kalau istilah saya ya, kalau ada ombak kita itu surfing, jangan malah tergulung ya. Waduh. Quotesnya hari ini banyak banget ya. Waduh. Gitu aja guys, 1 jam mungkin 1 jam dari kami. Semoga teman-teman mendapatkan banyak insight dan juga pengalaman baru. Tidak harus mengalami pengalaman tersebut, tapi mendengarkan dari podcast SMK Negeri 1 Balikpapan. Sekian saja dari podcast SMK Negeri 1 Balikpapan. Saya Arfan sebagai host dan di belakang sana Pak Tony sebagai apa itu? Ya itulah pokoknya ya. Sebagai semuanya karena disupport sama Pak Tony di belakang ini ya. Begitu aja dan selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.